Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah sehingga kita dapat hadir di ruangan yang sederhana ini dan kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita di atas bumi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau, ibu-ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini ya. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat ya, sehat hari ini. Alhamdulillah. Memang sedang musim ya, musim sakit Bu ya. Oke Bu. Nah, jadi hari ini saya akan memperkenalkan kepada Ibu, kita akan belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, ini adalah modul PPA, modul pengasuhan dan modul pendidikan anak. Nanti di dalam modul ini ada 4 sesi, ya. Sesi yang pertama adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian nanti ada sesi yang kedua yaitu memahami perilaku anak. Kemudian sesi ketiga ada memahami cara anak usia dini. Kemudian yang keempat adalah membantu anak sukses di sekolah ya ibu-ibu ya. Nanti selain kita belajar seperti ini, nanti ada juga di sana ada diskusi, ada game ya Bu ya. Ada permainan, ada menonton film dan lain-lain sebagainya Bu ya. Oke Bu, sudah siap Bu? Iya, baik. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada ibu semuanya. Bu Era, kenapa Bu Era kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Kenapa Bu Era? Kenapa kita harus menjadi baik sama anak-anak? Nah, nggak boleh kasar ya. Kita harus lebih baik ya. Oke. Ibu Rus, kenapa Bu Rus kita harus menjadi keluarga yang lebih baik? Nah, mungkin mudah-mudahan anak pupu jauh juga. Ada yang mau menambahkan? Kak Zum, gimana Kak Zum? Mengapa? Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik Kak Zum? Kenapa? Kita menjadi orang tua lebih baik, biar masa depan kita lebih cerah, lebih berwibawa, akhlak. Kalau perkataan tidak baik-baik, anak kita, kalau kita buat nanti, tidak terurus, iyalah masa depannya tidak baik. Iya, baik. Wah, betul sekali ya. Nah, jadi terima kasih atas jawabannya ya ibu-ibu ya. Semuanya bagus-bagus jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua Bu. Ya, terima kasih. Makanya harus dibangun dari keluarga ya Bu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan Bu kan. Jadi kita akan belajar bersama bagaimana menjadi keluarga yang lebih baik, agar kita membesarkan anak-anak menjadi hebat. Nah, itulah mengapa keluarga kita harus menjadi keluarga yang lebih baik ya. Oke. Kita akan mempelajari poin A, yaitu menjadi orang tua sebagai contoh bagi anak ya. Orang tua adalah contoh bagi anak. Nah, jadi sikap dan perilaku orang tua itu sangat akan dicontoh oleh anak-anak kita Bu ya, akan dicontoh oleh anak-anak kita. Jadi saya minta tolong ibu-ibu, jadi dibagi masing-masing 3 orang ya, masing-masing kelompok ya, masing-masing ibu coba saling ngobrol lah ini deh ya, bertiga, diskusi bertiga, coba saling menyampaikan kebahagiaan ibu ketika mengurus anak, misalnya seperti itu ya. Kebahagiaan apa yang ibu rasakan ketika mengurus anak? Keadaan
Oh. Mm-mm. Hmm. Tadi sudah kita ceritakan ini ya, kebahagiaan kita ya terhadap anak-anak kita ketika mengasuh lah seperti itu ya. Kemudian coba cerita bersama teman ibu-ibu hal yang menyebalkan atau hal yang menyusahkan ibu-ibu ketika mendidik anak. Wat euro. Kira-kira kenapa itu? Ya. Nah, jadi kita sudah bercerita tentang hal yang menyulitkan kita ketika mendidik anak ya, Bu ya. Nah, jadi coba Kak Era, Ibu Era, coba Ibu Era sampaikan apa yang membuat Ibu Era bahagia ketika merawat anak seperti itu. Selanjutnya coba Bu Kasmi. Bu Kasmi, gimana Bu Kasmi? Apa yang menyebalkan? Menyebalkan Bu Kasmi ketika mengasuh anak? Susah dibangunkan ya anak-anaknya ya? Iya. Baik. Kita masing-masing sudah mengutarakan ya apa saja yang menjadi hal yang bahagia untuk kita ya ketika kita mengasuh anak. Dan apa saja hal yang menyebalkan ketika kita mengasuh anak. Nah, kenapa dua hal tersebut perlu kita sampaikan kepada orang lain? Karena yang pertama, apabila hal bahagia itu kita ceritakan ke orang lain, maka itu akan menjadi sebuah kasih sayang, akan memperkuat kasih sayang kita terhadap anak-anak kita, Bu. Nah, kita bercerita kepada orang bahwa anak kita tuh baik-baik seperti ini. Jadi menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada anak. Termasuk ketika kita cerita bersama si ayah ya, ayah anak-anak kita. Seperti itu, Bu ya. Kemudian kita juga menceritakan masalah atau tantangan atau rintangan kita dalam mengasuh anak ini. Artinya kita bisa membuat kita lebih ringan. Nah, ya, bisa membuat kita lebih ringan dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi, jangan dipendam sendiri seperti itu. Jadi, kalau ada kesulitan, coba cari alternatif atau cara-cara sama tetangga kita mungkin, atau teman-teman kita seperti itu, Bu ya. Nah, siapa tahu mereka bisa memberikan solusi-solusi seperti itu, ya, Bu ya. Nah, kira-kira paham ya, Bu ya? Ya, baik. Jadi, hal-hal yang sudah kita pelajari sekarang ini, coba diterapkan di kehidupan rumah tangga ya. Coba curhat bersama suami seperti itu ya, atau keluarga juga boleh ya, seperti itu. Ibu-ibu, kita akan belajar ya. Kita akan bermain sambil belajar. Jadi kita akan bermain tentang bermain terbalik ya, ibu-ibu. Nanti permainannya ibu-ibu lihat saya. Nanti ikuti gerakannya ya. Sama-sama juga bernyanyi sambil bernyanyi ya. Nah, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. 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 Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Nah, kira-kira apa yang sudah kita apa yang terjadi saat permainan tadi kira-kira, Bu? Lucu ya. Menyenangkan ya. Seperti anak TK ya, seperti itu ya. Jadi ketika saya meletakkan tangan saya tapi tidak sesuai dengan apa yang saya katakan, apa yang terjadi? Kaku, salah arah ya kan, Bu ya. Jadi saya tunjuk kepala, malah posisinya di bahu, jadi salah ya. Nah, jadi apa yang jadi ibu-ibu sebenarnya ikut gerakan saya apa ikut suara saya? Ikut gerakan ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi
dalam permainan tadi ya, harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, jadi seperti itu juga dalam kita mengasuh anak kita. Jadi harus sesuai perkataan dan tindakan. Jadi contohnya seorang bapak melarang anak untuk tidak merokok. Sedangkan di tangan seorang bapak adalah rokok. Jadi itu sesuai apa tidak, Bu? Tidak sesuai ya. Jadi kalau kita ingin menyuruh anak kita tidak merokok, usahakan kita duluan yang tidak merokok. Nah, itu ya, Bu ya. Nah, jadi nanti coba diterapkan di rumah ya. Oke, Ibu-ibu, hari ini kita juga akan belajar langkah ketiga, Bu ya. Langkah ketiga yaitu orang tua yang baik memiliki konsep diri positif. Ibu-ibu di sini saya mau minta tolong ya. Ibu-ibu coba ibu-ibu masing-masing ya menyampaikan hal-hal positif dari orang di samping ibu-ibu. Nah, misalnya Bu Era samping Bu Ros. Nah, coba tanya, coba sampaikan apa saja hal positif yang dimiliki Bu Ros. Nanti Bu Ros di samping Bu Lin. Apa saja hal-hal positif yang Bu Lin memiliki. Nah, coba Bu Lia sampaikan apa saja hal positif yang dimiliki Bu Kasumi. Pikiran negatif. Di samping di sini adalah pikiran negatif, di sini adalah pikiran positif ya. Nah, coba dibaca dulu yang pikiran negatifnya. Kuncinya. Nah, coba lihat di pikiran positif. Ini tadi kan pikiran negatif ya, Bu Ros ya. Coba di pikiran positif, Bu Ros. Nah, di samping gitu. Nah, jadi paham kira-kira gambar tadi? Paham ya. Nah, jadi kalau biasanya kita misalnya kehilangan kunci, maka entah apa-apa yang kita katakan ya. Lepupu katakan, pepe belah yang kita jadi merepet ya, atau kita cerewet jika kehilangan kunci. Padahal jika kita berpikir positif seperti yang digambar di samping, harus diingat-ingat lagi di mana tadi meletakkan kuncinya. Aku mengurus banyak hal di rumah. Tidak apa, sesekali lupa meletakkan sesuatu di mana. Nah, jadi kita berpikiran positif di situ. Udahlah, nggak apa-apa, hilang. Nanti coba di tes cari lagi. Nah, seperti itu. Jadi jangan buru-buru seperti yang gambar pertama. Ceroboh sekali aku. Gimana sih kuncinya? Nah, jadi kan kita jadi berkutit di hal yang pikiran kita negatif, ya. Nah, seperti itu. Nah, coba lihat di gambar yang selanjutnya, gambar yang di bawah, yang ibu-ibu ini, ya. Jadi ibu ini merasa, aduh malu rasanya, bajuku jelek sekali, aku harus menghindar dari mereka. Nah, kan? Jadi beliau merasa minder di depan teman-temannya. Padahal kita bisa berpikir positif dengan seperti ini. Yang penting bajuku bersih, rapi. Daripada beli baju yang bagus dan mahal, lebih baik untuk tabungan anak-anak. Nah, jadi kita bisa jadi orang yang pede aja apa yang kita punya, ya. Itu adalah hal positif. Nah, coba lihat di belakangnya, Bu. Nah, ini juga ada pikiran negatif dan pikiran positif. Nah, kalau ini gambar yang pertama adalah aku sering marah pada anak-anak, tidak sabar menghadapi mereka. Itu ada pikiran negatif, Bu. Jadi pikiran yang positif bagaimana? Pikiran positif adalah aku kelelahan hari ini, makanya jadi marah-marah. Lain kali aku tidak akan begini. Aku akan minta maaf pada anakku karena sudah marah-marah tadi. Jadi walaupun kita capek hari ini, usahakan jangan marah-marah sama anak, ya. Jangan lampiaskan kemarahan kepada anak, ya. Seperti itu. Kemudian gambar yang berikutnya, coba dilihat di bawah. Jadi ketika ibu ini melihat temannya itu ngobrol di belakang, seolah-olah dia berpikir negatif itu. Apakah aku seburuk itu? Nah, jadi pikiran negatif dia itu jadi suhuzon seperti itu, ya.
Nah, coba lihat yang berpikir positif. Mungkin dia lagi ada masalah di rumahnya. Aku tidak seburuk yang dia katakan. Aku orangnya sabar kok. Nah, jadi pikiran kita adalah positif seperti itu ya. Nah, jadi pesan-pesan di bawah adalah cobalah untuk selalu mengingat hal baik yang pernah orang lain sampaikan tentang kita ya. Nah, kita tidak seburuk apa yang orang sampaikan. Nah, karena kita juga punya hal-hal yang baik ya, Ibu ya. Oke, Ibu ada pertanyaan kira-kira? Oke, Bu ya, coba dilihat Bu di atas. Jadi di sini ada tips menjadi orang tua hebat ya. Nah, yang pertama apa Bu? Yang pertama adalah mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, jadi kalau kita ingat anak kita dulunya gimana ya, lucu-lucunya, imut-imutnya, baik budinya, maka itu bisa membuat kita lebih bahagia. Kemudian kita harus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Apa yang kita bilang hari ini A tetap A. Nah, itu komitmen kita ya. Kemudian selalu berusaha melihat hal positif yang ada di dalam diri kita. Kita harus menyemangati diri kita dengan mengingat hal-hal yang positif. Tidak mungkin kita negatif semuanya. Pasti ada hal yang positif ya. Seperti itu. Kemudian bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan terhadap anak ya, Bu ya. Nah, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.